Halo Sobat PK, selamat datang kembali di PK Fakta. Kali ini kita akan mengulas seputar fakta tahun baru. Tetap stay tune di channel kami. 10 fakta ilmiah tentang tahun baru, salah satunya menghadapi resesi global tahun 2023. Perayaan tahun baru yang banyak dirayakan oleh warga dunia, merupakan salah satu perayaan pergantian tahun yang sebetulnya tidak begitu wajib untuk dilakukan. Pada kalender Masehi Gregorian, tahun baru jatuh pada tanggal 1 Januari. Nah, tentu menarik jika kita mengulas sedikit mengenai fakta ilmiah tentang tahun baru ini. Berikut adalah beberapa fakta ilmiah tentang tahun baru yang harus kamu ketahui. Pertama, perayaan tahun baru sudah ada sejak 4000 tahun lalu. Perayaan tahun baru tertua yang tercatat dalam sejarah adalah perayaan tahun baru di Babilonia pada 4000 tahun yang lalu. Kedua, awal perayaan bukan 1 Januari. Awal perayaan tahun baru justru dilakukan pada akhir Maret, sekaligus untuk merayakan festival keagamaan besar-besaran yang bernama Akitu. Perayaan ini dilakukan oleh masyarakat Babilonia selama 11 hari penuh dengan berbagai aktivitas. Ketiga, perayaan tahun baru sebagai titik balik musim semi. Berbeda dengan perayaan di Babilonia, orang Romawi kuno merayakan tahun baru pada titik balik musim semi karena kalender Romawi kuno hanya terdiri atas 10 bulan. Keempat, penetapan 1 Januari sebagai hari libur. Kaisar Besar Romawi, Julius Caesar, untuk selanjutnya menetapkan 1 Januari sebagai hari pertama dalam tahun yang baru sekaligus menetapkannya sebagai hari libur. Januari diambil dari Janus, nama dewa pintu dan gerbang Romawi. Janus memiliki dua wajah, satu melihat ke depan dan satu lagi melihat ke belakang. Caesar merasa bahwa Januari cocok diambil dari nama dewa ini. Kelima, kalender Gregorian yang menggantikan penanggalan Julius Caesar. Penanggalan Julius Caesar akhirnya tidak berlaku dan pencatatan waktu yang baru didasarkan pada kalender Gregorian yang digagas oleh Dr. Aloysius Lilius dengan persetujuan resmi dari Paus Gregorius ke-8. Kalender inilah yang disepakati dan dipakai di seluruh penjuru dunia hingga saat ini. Patokan dan penamaan waktu dalam penanggalan Gregorian didasarkan pada kelahiran Yesus Kristus. Penamaan tersebut adalah Masehi yaitu atau Anno Domini dan sebelum Masehi yaitu BC atau Before Christ. Keenam, penamaan yang lebih netral. Di era yang lebih modern, kalangan ilmuwan Protestan Eropa mengusulkan penamaan baru yang lebih netral, yakni C untuk Common Era atau Masehi dan B, C, untuk Before Common Era atau sebelum Masehi. Ketujuh, ada tradisi makan sayuran di tahun baru. Tradisi ini menyebutkan, semakin banyak sayuran berdaun hijau yang dimakan seseorang, semakin banyak kemakmuran yang akan dialami, sebagai efek orang itu makin sehat. Kacang-kacangan dianggap membawa kemakmuran terlihat seperti koin. Kedelapan, kebiasaan minum sampanya. Di negara-negara barat, banyak orang merayakan tahun baru dengan membuka sebotol sampanya. Orang Amerika Serikat misalnya, minum hampir 360 juta gelas anggur selama perayaan tahun baru berlangsung. Kesembilan, tahun baru lainnya. Selain tahun baru Masehi Gregorian, di dunia ini ada banyak perayaan tahun baru dan penanggalan yang juga digunakan secara resmi oleh beberapa kalangan. Bahkan, semuanya memiliki penghitungan waktunya masing-masing. Misalnya, kita juga mengenal tahun baru Hijriyah yang diperingati umat Muslim, Imlek yang dirayakan keturunan China, tahun baru Saka umat Hindu, dan banyak lagi. Kesepuluh, tahun baru 2023 akan menghadapi resesi global. Perayaan tahun baru kali ini akan lebih menegangkan karena di tahun 2023, dunia akan dihadapkan dengan masalah ekonomi yang cukup besar. Bank Dunia sudah memprediksi bahwa perekonomian global akan menyusut hingga 1,9 persen poin menjadi 0,5% pada tahun 2023. Menurutnya, ini merupakan proyeksi dalam skenario terburuk. Bahkan pada tahun 2024,
ekonomi dunia akan kembali menurun 1,5 menjadi 2,0%. Itulah beberapa fakta ilmiah tentang tahun baru. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.